Shalom, selamat malam sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Saya Pendeta Johannes Nikolaus Salo, Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Puji Tuhan, dalam acara Nekol GPB di malam hari ini, Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita lebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala hikmat dan pengertian, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami semua ketika kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan memahami dengan baik dan benar tentang firman-Mu. Bahkan lebih jauh dari itu, kami semua mau memberi diri untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami Allah. Demi Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka bersama pembacaan Alkitab di malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 sampai dengan ayat 57 yang berkata seperti ini. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sahabat-sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 56 sampai dengan ayat 57 ini diberi judul Bijak di masa lalu, kokoh di hari sulit, tuai berkat di masa depan. Jika kita membaca pembacaan di malam hari ini yang bercerita tentang Yusuf, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yusuf memiliki kecerdasan intelektual dan juga kemampuan menganalisa. Itu dimiliki oleh Yusuf. Dia memiliki kecerdasan intelektual dan juga kemampuan untuk menganalisa. Yusuf membuat sebuah konsep dan strategi tentang ketahanan pangan. Apa saja yang dapat kita tarik sebagai mutiara iman dari bacaan ini? Yang pertama adalah, mari kita melihat dalam Kejadian 41 di ayat yang ke-48 berkata seperti ini. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Dari ayat yang ke-48 ini, Kejadian pasal 41, bagaimana Yusuf dia mengoptimalkan sumber daya lahan. Itu kemampuan dia.
itu kecerdasan intelektual dari seorang yang bernama Yusuf ini. Dia mengoptimalkan, dia maksimalkan sumber daya lahan di Mesir. Ini sebuah kecerdasan intelektual dan juga kemampuan untuk menganalisa. Yang kedua adalah jika kita membaca bacaan malam hari ini, ayat 56 dan ayat 57, di sana dikatakan kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bagaimana Yusuf dia mampu mengatur, dia mampu mengawasi distribusi cadangan pangan di Mesir, sehingga dapat memenuhi, mencukupkan kebutuhan di tanah Mesir, bahkan juga dari belahan yang lain mereka datang ke Mesir. Disitulah kecerdasan dan kemampuan menganalisa dari seorang yang bernama Yusuf. Dia mampu mengatur, dia mampu untuk mengawasi bagaimana distribusi cadangan makanan, cadangan pangan untuk mencukupkan kebutuhan di Mesir, bahkan juga belahan bumi yang lain. Ini tentu tidak sembarang dapat dilakukan. Ini butuh sebuah kecerdasan intelektual dan kemampuan menganalisa, dan Yusuf melakukan itu. Kita bertanya, mengapa sampai Yusuf bisa melakukan itu? Ini dijawab dalam bacaan Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ternyata Tuhan menyertai Yusuf. Ada campur tangan Tuhan terhadap Yusuf. Ada kehadiran Tuhan untuk Yusuf. Itulah yang memampukan Yusuf memiliki kecerdasan intelektual dan kemampuan menganalisa. Yusuf memiliki hikmat dan pengertian yang luar biasa karena ada campur tangan Tuhan di situ. Bahkan juga Yusuf hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dengan tema malam ini, bijak di masa lalu, kokoh di hari sulit, tuai berkat di masa depan, ketika kita senantiasa meminta campur tangan Tuhan, meminta hikmat pengertian dari Tuhan, dan kita belajar untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kita kerjakan boleh menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi lingkungan di mana kita hadir. Terpujilah Yesus Kristus, sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Amin.
Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala hikmat bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa meminta campur tangan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan jadikan kami pribadi yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar apa yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkatinya, dan boleh menjadi berkat bagi siapapun, bahkan juga untuk alam lingkungan di mana kami hadir. Terima kasih, berkati kami semua di malam hari ini, bersama dengan keluarga yang kami cintai. Demi Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Salam dari Kota Khatulistiwa, Pontianak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.